Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, dosen mata kuliah aplikasi komputer, Bapak Dr. Budi Mulyono MSc dan Ibu Dr. Hafiza STMT. Pada kesempatan kali ini, saya Hairudin, selaku mahasiswa Universitas Sriwijaya Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2022, kelas Indralaya B, akan mempresentasikan tugas saya, yakni pembuatan bahan ajar berbasis DGS atau Dynamic Geometric System. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu untuk file bahan ajarnya. Oke, sepertinya sudah tampil. Jadi untuk rancangan bahan ajar saya, ini terdiri dari informasi umum. Ini adalah nama, NIM saya, kelas, lalu untuk instansi dari tingkat jenjang sekolahnya itu saya ambil SMP. Untuk jenis materinya itu adalah transformasi. Lalu untuk kompetensi intinya untuk capaian pembelajaran menggunakan fase D karena untuk SMP. Untuk materi geometri, capaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat melakukan transformasi tunggal, yakni refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi terhadap untuk titik, garis, dan bangun datar pada bidang koordinat kartesius dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Adapun ini untuk alur tujuan pembelajarannya menyesuaikan dengan capaian pembelajaran yang ada. Lalu untuk tujuan pembelajarannya juga sama. Materi pokoknya itu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Di mana media bahan ajarnya ini adalah DGS atau Dynamic Geometric System, yakni GeoGebra. Nah, transformasi yang saya bahas di bahan ajar ini untuk yang saya tampilkan hanya refleksi, yaitu pencerminan. Refleksi merupakan proses pencerminan suatu objek terhadap suatu sumbu. Misalkan objek tersebut adalah titik, berarti yang dicerminkan adalah titik. Contohnya, refleksikan titik min 2, min 4 terhadap sumbu X. Nah, karena kita menggunakan bantuan GeoGebra, ini adalah langkah-langkahnya. Pertama, buka software atau web GeoGebra yang ada di laptop atau komputermu. Yang di lingkar ini itu aplikasinya. Lalu akan muncul tampilan. Di bagian bawah itu ada bagian input, kita masukkan titik yang sudah diberikan tadi. Nah, setelah itu muncul titiknya nih, titik A di min 2, min 4 di situ. Nah, kita pilih tools yang ini. Nah, itu tujuannya untuk menggunakan fitur transformasi. Setelah diklik, di sini kan ada beberapa opsi. Kita pilih karena minta dicerminkan terhadap sumbu X, berarti kita pilih reflect about line. Setelah itu, titiknya akan dicerminkan. Nah, ini titik awalnya, dan ini titik hasil pencerminannya. Jadi A min 2, min 4 dan A aksen min 2, 4. Jadi titik A aksen itu hasil refleksinya. Nah, di tools transformasi atau tools transformation, ada yang ikonnya berupa pencerminan. Itu ada banyak berbagai fitur. Nggak cuma pencerminan, tapi ada juga ada rotasi, ada translasi, ada juga dilatasi. Nah, ini contoh kalau setelah kita uji coba untuk berbagai macam titik. Ada banyak fitur lain. Nah, saya stop share dulu. Kita coba langsung ke GeoGebra. Jadi GeoGebra yang saya pakai itu GeoGebra Classic 5. Oke, terus apakah seperti ini sudah tampil? Nah, seperti ini di bagian bawah ini ya, kita input nilai yang mau kita masukkan. Misalnya A. Bukan. Kita buat dulu titiknya itu 2, min 1. Nah, itu akan jadi titik A. Nah, kita pilih fitur ini. Misalnya kita mau cerminkan terhadap garis. Ini titik A-nya. Kita cerminkan terhadap sumbu Y. Oh, ini ada kesalahan nih. Kita cerminkan terhadap sumbu Y. Ini kita cerminkan terhadap sumbu Y. Sepertinya ini ada kesalahan ya. Bentar. Reflect about line. Kita pilih titiknya. Pilih garisnya. Nah, ini adalah titik yang hasil pencerminannya. Kalau kita mau translasikan titik A terhadap, nah gini misalnya, kita butuh vektor di sini. Kita coba dari pencerminan terlebih dahulu.
Oke, sepertinya GeoGebra-nya nge-lag. Nah, ini. Ini aduh tampaknya banyak sekali kendala di sini. Nah, misalnya nih vektornya itu kita mau mentranslasikan titik digeser sejauh 0,2. Ini kurang bagus untuk menampilkan berbagai macam layar. Oke, kita lanjut ke dilatasi. Misalnya titik A ini kita dilatasikan terhadap titik ini dengan skalanya 8. Nih, pindah kemana nih? Kita pindahin dulu. Kemana ya titiknya? Kita perkecil. 2,-15 ya. Oh, ke bawah guys. Jadi titiknya ada di bawah. Oke, selesai. Jadi kurang lebih seperti itulah penerapan dari titik-titik transformasi geometri pada GeoGebra. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.